Pada kesempatan kali ini, Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah 1 mengadakan proses serah terima kegiatan fasilitasi pembuatan bibit dan persemaian pada kelompok tani hutan Kibuk di Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Kunjungan dan proses serah terima didampingi oleh Kepala KPH Wilayah 10 Dempo, sebagai pembina KTH Kibuk dalam pengelolaan yang selanjutnya. Ini Pak, hasil semayan yang kita lakukan, ini salah satunya pokat yang telah kita semai. Di biddingan pertama ini berjumlah 1125. Ini umurnya berkisaran 3 bulan ya Pak, 3 bulanan yang ini. Terus jenis-jenisnya itu kan ada alpokat, ada durian, ada kopi arabica, ada kayu-kayuannya, ada kayu mindi dan ada kayu manis sedikit. Alhamdulillah, kayaknya tumbuh subur nih Pak Boy. Ya dirawat terus saja lah biar ini kan. Ya, insya Allah. Jadi di lapangan bagus lagi pertumbuhannya. Ya, ini untuk distribusi mana? Insya Allah distribusinya setelah 1 bulan lagi bisa distribusikan kepada kelompok secara gratis ini Pak. Ya. Kalau masyarakat boleh minta? Ya, masyarakat nanti setelah terpenuhi daripada anggota baru dikasihkan ke masyarakat seputaran tetangga kita. Nah ini bibit pokat Pak Aris sama Pak Eri, umur sekitar 3 bulanan. Ini sudah siap untuk di lokasi atau langsung ke lahan ini. Ini sudah cukup kuat nanti untuk tumbuhnya. Ini kalau pokat masih asalnya biji ya, karena untuk seedling ya. Nanti kalau mau untuk misalnya dikembangkan mau jenis apa, alligator atau Mickey atau apa, yang tinggal atasnya, entrance-nya tinggal disambung Nah, sudah siap ini. Ya kalau dilihat dari penampakan fisiologinya ini udah kira-kira 1 bulan lagi udah siap tanam. Ini udah mulai berkayu, terus mungkin nanti 1 bulan lagi perakarannya udah kompak, jadi udah bisa didistribusikan Pak, dibagikan ke anggota, terus ya ataupun kalau ada masyarakat di sekitar yang ingin menanam udah bisa didistribusikan. Bisa ya. Kopi arabica. Jadi kopi arabica ini memang sangat cocok untuk di wilayah kami, terutama di KTH kami. Sesuai dengan syarat tumbuh untuk kopi arabica. Karena secara umum kalau untuk di wilayah kami kebanyakan tanaman kopi ini robusta. Nah, arabica ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi andalan nanti untuk kelompok kita. Sebenarnya sih ini bukan untuk pokok ya. Nanti arabica untuk naungannya ya pokat sama doren itu tadi. Jadi hanya untuk penyelah supaya tutupan lahannya lebih rapat. Jadi kelihatan lebih hijau lagi. Kalau pokat kan sama doren kan agak lama nih untuk bisa besar. Nah, sementara itu ada kopi untuk menunjang ya ekonomi juga di masyarakat dan anggota. Jadi ini untuk tanaman selahnya Pak ya? Tanaman selah. Kira-kira ini nanti begitu kita tanam umur berapa yang sudah ibaratnya bisa belajar berbuah atau mulai berbuah? Ya, mulai umur berapa nih Pak? Ini kan sekitar 3 bulan. Kalau kita langsung tanam ini bisa, tapi kan agak repot di lapangan. Kita tunggu nanti sekitar 2-3 bulan lagi kita tanam. Berbuahnya di umur 1,5 sampai 2 tahun sudah mulai kelihatan berbuah. Kalau dengan pokat kan bisa 5 tahun kita nunggu. Nah, untuk mengejar itu, maka kita selah dengan kopi arabica. Nah, ini untuk bibit durian, Pak. Bibit durian unggulan lokal. Nah, jadi unggulan lokal ini walaupun masih seedling, ini tidak ada masalah. Langsung ditanam ke lokasi. Ini sama, tadi 3 bulanan juga. Nah, 3 bulanan sama, ini sebentar lagi juga sudah siap untuk ke lokasi. Nah, karena nanti ciri-cirinya kalau udah 1 bulan lagi, ini bisa keluar akar. Ini sudah mulai keluar akar. Jadi kan sudah menyebar, pertumbuhan akar sudah cukup, daunnya sudah banyak. Baru kita tanam ke lokasi sembari kita menunggu ada hujannya lah, seperti itu. Kira-kira Pak Aris, ini
Ya, kalau saya lihat dari apa yang sudah kita eh, semai ataupun kita tanam ini, sudah tumbuh dengan baik dan 2-3 bulan lagi udah bisa didistribusikan. Jadi nanti ini kan pola tanamnya Bapak yang mungkin tahu sesuai dengan kondisi di lapangan, eh, di lahan kebun masing-masing anggota. Jadi ini nanti mungkin tanaman pokat, nindi, duren ini sebagai tanaman pokoknya, dan di selanya akan ditanami tanaman kopi arabica. Ya, saya rasa cukup baik Bapak. Jadi harapan kita semoga kawasan hutan lindung yang ada di sekitar sini masih tetap terjaga dan masyarakat juga dapat memperoleh hasil dari apa yang bibit yang nanti kita tanam. Kami dari BPTH sudah melihat hasil bibit yang dibuat oleh kelompok tani dalam rangka kegiatan fasilitasi kegiatan perbenihan tanaman hutan. Nah, jadi kami mohon tanggapan dari kelompok bagaimana dengan kegiatan ini. Kemudian sedikit mohon penjelasan Bapak, kira-kira awal kelompok ini dibuat itu untuk apa, terus kegiatan ini manfaatnya bagi kelompok apa, dan harapan ke depannya bagaimana Pak Boy selaku ketua kelompok. Mohon dapat menjelaskan Pak. Ya, terima kasih Pak Haris yang memberi kesempatan. Alhamdulillah, terima kasih terusus kepada instansi BPTH yang telah membantu kami di dalam menunjang program pemerintah, telah membantu kami sejenis pembibitan semi permanen. Ini memang sangat kami harapkan Pak Aris untuk pembibitan ini, karena ini pembibitan ini salah satu untuk menunjang keberhasilan daripada program pemerintah. Di mana dari mula kami membentukkan kelompok ini dari 2013 dengan masyarakat yang mengelola kawasan hutan lindung secara ilegal, dan alhamdulillah di 2017 kita dikasih izin untuk mengelola daripada kawasan tersebut. Nah, di kawasan tersebut kita tidak boleh menghasilkan kayu. Oleh karena itu kita mengarahkan kepada seluruh anggota untuk menanam tanaman kehutanan yang bisa kita hasilkan buahnya dan kayunya tetap kita pertahankan. Salah satu contoh dari pembibitan ini ada durian, pokat, sama kopi arabica untuk tanaman selai itu yang kita hasilkan dari petani atau masyarakat itu buah, bukan kayu. Nah, memang tadi kita juga menyiapkan kayu-kayuan seperti kayu mindi, kayu aprika. Itu memang kita wacanakan untuk ditanam di sela-sela di perbatas antar masyarakat. Batas dari masyarakat yang mengelola lahan. Jadi itu kita tanam di batas-batas mereka. Sedangkan durian sama alpukat untuk naungan kopinya. Nah, di sini kami selaku wakil daripada kelompok KTH Kibu banyak mengucapkan terima kasih terkhususnya kepada BPTH yang telah membantu kami di dalam memfasilitasi membuat pembibitan ini. Dan tidak juga lupa kepada KPH Dimpo 10 yang telah membina kami dan membimbing kami dari sejak 2013 sampai sekarang. Karena tanpa mereka yang di situ mungkin daripada anggotanya masih tetap ilegal. Dan alhamdulillah sekarang sudah jelas dan besar sekali manfaatnya buat daripada petani-petani kami. Oke, terima kasih. Saya selaku sekretaris dari KTH Kibu sebagai penyambung daripada Pak Ketua tadi tentang perbenihan ini. Ya, pada dasarnya sama saja sih. Yang penting ucapan terima kasih kami dengan kepada BPTH, KPH Dimpo, jelasnya dengan Kemen LHK-nya ya. Terima kasih atas segala perhatiannya sehingga ini dapat terwujud karena atas kerjasama kita semua. Kami hanya sebagai petani ini siap mendukung dan menjalankan apa-apa yang menjadi program pemerintah. Tentunya itu sangatlah baik. Apapun yang dilaksanakan, apapun yang diprogramkan oleh pemerintah, kami akan ikuti, kami sesuaikan dengan segala kebutuhan apa yang ada di lapangan, Pak. Nah,
dengan harapannya itu tadi, dengan tujuan akhir bagaimana masyarakat ekonominya tetap terjaga dan meningkat, dan tujuan kehutanannya terwujud, tercapai. Jadi ada semacam solusi yang sangat memungkinkan kita laksanakan bersama seperti itu. Kira-kira itu, sekali lagi kami hanya bisa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, Pak. Jadi kami sampai di Paris, KTH Kibuk ini salah satu dari 9 HKM yang ada di dalam. Kalau luasnya hampir ribuan, 2000-an, anggotanya hampir 1000-an. Dan satu lagi kami di KPS ini ada hutan adat. Itu hampir 300 hektaran, Pak. Jadi kalau ditanya masalah apa istilah kami perlu sekali, Pak, KTH untuk mensupport kegiatan-kegiatan begini. Ini di salah satu di itu kami minta ya, kalau memang tahun-tahun depan ada lagi, kami siap untuk memfasilitasinya. Yang kedua, pembinaan ke HKM memang sejak dari dibentuk sampai sekarang itu kami bina terus, Pak. Terus alhasil 2 tahun berturut-turut mereka sudah bayar BNPB. Dan salah satu BNPB terbesar di KPH 10 itu adalah Kibuk, Pak. Kibuk. Walaupun kita cuma istilahnya di awal dulu, nanti kan jadi berterus-terus sampai nanti semua dari anggota ini bayar. Karena salah satu kewajiban dari HKM itu adalah bayar pajak, yang lupa bayar pajak PNPB itu. Ya udah kasih. Jadi itu saja dari aku. Mungkin dari kedepannya ini tolong didistribusi ke ini, insya Allah ya. Siap ya. Terima kasih Pak Eri, ya Pak Roy, Pak Rusli, Pak Eri, kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik hingga ke lokasi penanaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fasilitasi untuk kelompok tani bertujuan untuk membina dan memfasilitasi masyarakat khususnya kepada yang memerlukan benih dan bibit berkualitas, sehingga kegiatan penanaman yang dilakukan oleh masyarakat dapat berdampak secara ekonomi dan ekologi. Pembuatan bibit oleh Persemaian Kelompok Tani Hutan Kibuk dari hasil kegiatan fasilitasi ini ditargetkan mampu menghasilkan bibit tanaman kayu dan buah-buahan atau MPTS sebanyak 40.000 batang per tahun. Diharapkan masyarakat menanam bibit tanaman kayu seperti kayu Afrika dan mindi sebagai tanaman pinggir pembatas lahan. Sementara itu, bibit tanaman MPTS seperti alpukat dan durian ditanam di dalam lahan yang sama dengan bibit tanaman kopi Arabica sebagai tanaman sela. Kayu Afrika dipilih oleh masyarakat melalui KTH Kibuk karena kemampuannya tumbuh dan menghasilkan kayu dalam waktu yang lebih singkat daripada tanaman kayu lainnya. Fasilitasi pembuatan bibit oleh BPTH Wilayah 1 pada KTH Kibuk juga bekerja sama dengan KPH Wilayah 10 Dempo. Keberadaan KPH Wilayah 10 Dempo diharapkan mampu membina anggota KTH Kibuk dalam pengelolaan persemaian, agar pendistribusian bibit kepada masyarakat dalam waktu yang akan datang berjalan dengan baik. Sehingga, terwujudnya kelestarian Kota Pagaralam dapat terjaga secara berkelanjutan, dan perekonomian masyarakat pun dapat terus meningkat. Terus semangat menghijaukan bumi demi kelestarian yang hakiki. Salam lestari Sobat Benih BPTH Wilayah 1, sampai jumpa di tayangan berikutnya.